Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siapkah kalian untuk menerima pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah. Oke, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, ada yang tahu nggak materi pada pembelajaran hari ini tentang apa? Iya, benar sekali. Jadi, pembelajaran pada hari ini kita akan mempelajari mengenai materi adab bergaul. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa sih adab bergaul itu. Nah, gini ya, kita dalam bergaul atau berteman, ada kalanya kita itu berteman dengan teman yang sebaya. Ada kalanya kita itu berteman dengan orang yang lebih tua. Ada kalanya kita itu berteman dengan orang yang lebih muda. Dan ada kalanya kita itu berteman dengan lawan jenis. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan sedikit-sedikit teman sebaya itu apa, aturan-aturan dalam berteman itu bagaimana, antara berteman dengan teman yang sebaya, teman yang lebih tua, teman yang lebih muda, dan berteman dengan lawan jenis itu gimana adabnya, dan larangan-larangannya itu apa saja, dan anjurannya itu apa saja. Oke, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai adab bergaul dengan teman yang sebaya. Yang pertama mengenai pengertian berteman atau bergaul dengan teman yang sebaya. Nah, dalam bahasa Arab, bergaul diartikan dengan suhbah, yang diambil dari kata suahibah, yang berarti pertemanan. Dalam bahasa Indonesia, bergaul itu berarti bercampur. Nah, sementara teman sebaya sendiri dalam kamus bahasa Indonesia, teman sebaya diartikan sebagai kawan, sahabat, atau orang yang usianya hampir sama dengan kita. Nah, dengan demikian, yang dimaksud dengan bergaul sesama teman sebaya adalah pertemanan antara individu dengan individu lainnya, yakni anak-anak, usia remaja atau dewasa yang tingkat usianya itu hampir sama. Nah, gitu. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu," yang artinya seseorang bergantung pada agama temannya. Perhatikan siapa yang dijadikan teman. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berdasarkan hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang perlu mencari teman sebaya yang baik yang akan bergaul dengannya. Secara umum, seseorang hendaklah mencari teman yang baik, yang cerdas, yang memiliki akhlak yang baik, bukan orang yang fasik dan tidak semata-mata rakus terhadap kehidupan duniawi saja. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang adab bergaul dengan teman sebaya. Bagaimana sih adab kita itu berteman dengan teman sebaya? Nah,
adab bergaul dengan teman sebaya bisa dilakukan dengan cara saling menghormati sama teman, tolong menolong, cinta dan kasih sayang, serta saling menasehati. Ya, jadi kalian kalau berteman itu apabila ada salah satu teman kalian itu membutuhkan pertolongan, hendaklah kalian menolong teman kalian. Nah, dan berikutnya ialah larangan-larangan dalam bergaul dengan teman sebaya. Nah, jadi dalam berteman itu juga ada larangannya. Apa sih larangannya bergaul dengan teman sebaya? Nah, dalam adab bergaul dengan teman sebaya terdapat larangan-larangan. Di antaranya yang pertama, kita tidak boleh bermusuhan. Tidak boleh bermusuhan. Apabila ada masalah, kita harus menyelesaikan dengan baik. Tidak boleh dengan cara bermusuhan, berkelahi. Itu tidak diperbolehkan dalam berteman. Tidak boleh bermusuhan, pergaulan bebas, melanggar norma-norma agama. Di antaranya itu apa? Di antaranya berzina, melakukan minuman-minuman keras, dan mengkonsumsi narkoba. Jadi jangan sampai jika kalian untuk berteman melakukan larangan-larangan tersebut. Nah, berikutnya ialah adab bergaul dengan orang yang lebih tua. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian orang yang lebih tua. Islam itu telah menganjurkannya untuk menghormati orang yang lebih tua dari kita dan menyayangi sosok yang lebih muda. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, orang yang lebih tua itu siapa sih? Orang yang lebih tua yaitu orang yang dipandang tua atau berpengalaman seperti orang tua, para pemimpin, dan para penasehat. Dan dalam bergaul dengan orang yang lebih tua itu ada adabnya atau tata caranya. Nah, tata cara bergaul dengan orang yang lebih tua ialah dalam bergaul dengan orang yang lebih tua hendaknya seseorang melakukannya dengan sopan santun, berkata santun, menolak dengan halus perintah yang buruk, menghormati dengan ikhlas, mendahulukan orang yang lebih tua dalam hal duniawi. Seperti contohnya, kalau kita mengantri dalam membeli sesuatu, membeli makanan atau apa, ada orang yang lebih tua dari kita. Nah, kita gak apa-apa mendahulukan orang tua tersebut. Monggo, ibunya dahulu. Kasihan kan orang tua berdiri lama-lama. Tuh. Terus larangan bergaul dengan orang yang lebih tua itu apa saja sih larangannya? Nah, dalam bergaul dengan orang yang lebih tua, seseorang dianjurkan untuk tidak melawan atau berbuat durhaka ataupun berbuat arogan terhadap orang tua. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang adab bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita. Nah, pertama, apa sih pengertian orang yang lebih muda itu? Nah, pemuda dalam bahasa Arab itu diambil dari kata syabab atau fata. Nah, hal tersebut sering sekali kita jumpai dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Sementara dalam bahasa Indonesia, pemuda itu berarti orang yang belum sampai setengah umur dan merupakan lawan kata dari orang tua. Nah, jadi orang yang lebih muda yang dimaksud di sini itu siapa? Yakni anak kecil atau pemuda atau para pemuda dan atau para remaja. Nah, bagaimana sih tata cara atau adab ketika kita berteman dengan orang yang lebih muda? Nah, bergaul dengan orang yang lebih muda dilakukan dengan cara pertama memberi nasihat dengan bijak, mempererat tali persaudaraan, memberi perhatian dan kasih sayang, serta memberi tauladan yang baik atau contoh yang baik untuk orang yang lebih muda daripada kita. Jadi kita itu harus memberi contoh yang baik, jangan kasih contoh yang jelek.
serta melakukan pembinaan yang baik dan memberikan penghargaan ketika berprestasi. Nah, larangan-larangannya itu apa saja? Larangan-larangan dalam bergaul dengan orang yang lebih muda dari kita ialah kita itu tidak boleh seseorang dalam bergaul dengan orang yang lebih muda hendaknya tidak meminta penghormatan yang berlebihan, antipati terhadap mereka, dan tidak memahami aktivitas mereka. Jadi kita itu tidak boleh meminta penghormatan yang berlebihan. Nah, contohnya kita nggak boleh mentang-mentang kita itu lebih tua daripada teman kita yang lebih muda, kita mengatakan saya ini lebih tua, jadi kamu harus menghormati saya. Nah, kita itu tidak boleh semena-mena seperti itu. Ya seharusnya kita itu harus memberi nasihat yang baik, memberi contoh yang baik. Bagaimana sih contohnya yang baik itu kan bagaimana? Kalian harus kasih contoh yang baik. Berikutnya ibu akan menjelaskan mengenai adab bergaul dengan lawan jenis. Nah, pertama pengertian lawan jenis. Nah, Islam itu tidak melarang kita berteman dengan siapa saja, siapapun, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Nah, lawan jenis berarti lawan dari jenis kelamin. Nanti apabila laki-laki, maka lawan jenisnya ialah perempuan, begitu pula sebaliknya. Nah, laki-laki dan perempuan merupakan makhluk Allah yang telah diciptakan untuk berpasang-pasangan, sehingga merupakan suatu keniscayaan dan sangat wajar jika terjadi pergaulan di antara mereka, antara laki-laki dan perempuan. Nah, berikutnya ialah tata cara bergaul dengan lawan jenis. Nah, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pergaulan, maka dalam melakukan pergaulan dengan lawan jenis harus diperhatikan, harus benar-benar diperhatikan, yaitu yang pertama harus benar-benar berteman karena Allah, benar-benar lillah. Terus yang kedua, menutup aurat, menjaga kemaluan dan menundukkan pandangannya, dan saling bertanggung jawab. Nah, larangan-larangan dalam bergaul dengan lawan jenis. Nah, untuk menjaga pergaulan dengan lawan jenis, hendaklah menghindari hal-hal seperti tidak berkhalawat atau tidak melakukan ikhtilat. Jadi kita itu boleh berteman dengan lawan jenis, tapi jangan sampai kita itu bersentuhan gitu. Jangan sampai, ya berteman yang sewajarnya saja, dan jangan sampai kalian itu bersolek yang berlebihan gitu. Jadi ya sewajarnya saja, boleh berteman dengan lawan jenis, tapi sewajarnya saja, tidak dengan saling menyentuh tangan atau apa, itu tidak boleh. Ya boleh berteman dengan cara menutup aurat lillahi ta'ala, menundukkan pandangan dan saling bertanggung jawab seperti yang telah ibu terangkan di atas tadi, tata cara bergaul dengan lawan jenis. Nah, usai sudah pembelajaran kita mengenai materi adab bergaul, ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita pelajari hari ini? Ya, coba silahkan. Ya, benar. Bu mau membenarkan sedikit. Jadi kesimpulan dari pembelajaran mengenai materi adab bergaul ialah Islam tidak melarang kita. Islam tidak pernah melarang kita bergaul dengan siapa saja. Kita boleh bergaul dengan orang yang sebaya, dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, serta lawan jenis. Tapi kita juga harus memperhatikan tata cara bergaul dan harus benar-benar memperhatikan larangan-larangan dalam bergaul. Nah, sebaiknya dan seharusnya kita itu berteman. Seharusnya kita itu berteman dengan orang yang memiliki akhlak yang baik, sopan dan santun terhadap sesama, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, serta lawan jenis.
berikutnya yang terakhir ialah penugasan. Ibu telah men-share pembagian kelompoknya. Jadi pada pertemuan berikutnya kalian berdiskusi serta menampilkan slide mengenai tata cara dan larangan dalam bergaul itu apa saja. Jadi minggu depan pada pertemuan berikutnya setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya mengenai tata cara serta larangan dalam bergaul. Jadi nanti kita bahas bersama-sama, kita pahami dan kita pahami bersama-sama. Jika ada yang kurang difaham nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, Ibu akhiri, jangan lupa tugasnya. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.